Apa? Kayaknya kamu setiap pertemuan ganti ini ya, Naura. Ganti Apa? ganti Zoom ya? Ganti Zoom? Iya, Foto profil? kemarin kemarin apa Surabaya gitu kalau nggak salah. Terus ada lagi, entahlah, pokoknya kamu ini ganti-ganti. Jadi aku bingung nih kadang. Ini siapa? Yang pakai Abi sih, yang pakai ayah. Oh gitu. Oke, oke. Ntar ya, nunggu yang lain. Tapi dua orang nggak masuk. Apakah kita privat hari ini? Bentar. Kalau kita private, enak sih. Kamu biar tahu rasanya private. Enak. Yang nggak masuk siapa? Itu kayak Anu nggak masuk. Ata nggak masuk. Entahlah Damar ini kemana. Kemarin dia, oh ini Damar masuk kok. Oke Kak, bentar katanya. Ini ada backsound nih di belakangku. Kedengeran nggak, Nora? Enggak, nggak kedengeran apa-apa. Oke. Kamu bisa ngomong Jawa nggak, Now? Bisa. Coba. Yang lalu. Ngapama? Kan aku juga bisa. Ya, gitu. Kayak gitu. Coba. Coba ngomong cowok. Nah. Ngomong apa? Oh iya, bisa dia. Aku bisa pakai Jawa sih kalau sama teman-temanku. Oh, oh iya ya, orang Gresik. Nggak pakai ini, nggak pakai Indo Iya, atau kadang English. Indo, kadang pakai Jawa. Kamu sekolahnya di mana sih? Surabaya apa Gresiknya? Aku di, aku di Sidoarjo tuh loh di sekolah aku di daerah Taman sih. Oh, ini negeri apa swasta? Swasta. Hmm, Bentar, kita nunggu Damar ya. Mana nih Damar? Kamu Cindo kan ya, Naura? Bukan. Iya sih, Hah? kakekku Cina cuma ya Tapi gitu. sekolah swastamu itu Cindo nggak? Buat Cindo-Cindo itu nggak? Bukan. Oh, kira ini. Soalnya kamu kelihatan kayak Cindo gitu. Itu dong. Oh, ini ada Damar. Oke, oke, aku share screen ya. Kalau Jumat ini agak melelahkan. Oh, sabar, sabar. Eh, kita PS Prem. Materi ke 6. Apa nih? Present. eh Bentar, bentar ya. Oh, bentar, oke. Udah kelihatan loh layarku. Udah. Nah, ya kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini perintah berkondisi bersarang. Nah, kemarin kan cuma perintah berkondisi doang. Nah, sekarang bersarang. Nah, udah siap? Dah. Siap ya? Siap. Siap-siap pusing.
Oke, sekarang pemrograman. Nah, ini berita tentang pemrogram history setelah tersebar dengan cepat di komunitas profesional. Nah, sekarang kita ada lagi nih, didatangi oleh toko makanan kesehatan Long Longvity dengan permintaan untuk membuat rekomendasi dari kategori produk dan keinginan pelanggan. Nah, rekomendasi pintar level bertingkat. Nah, sekarang ada misalkan nih kategorinya dan ada kategori dia ada beberapa, terus ada keinginan. Misalkan di sini ada produknya susu, terus keinginannya itu buat di sawah. Nah, kita harus merekomendasikan dia adalah Eco Farm. Kalau produk susu dan preferensi lainnya dia Desaku, roti dan gandum dia toko roti Paman nih. Roti dan preferensi lainnya dia pabrik roti 21. Ingat kita pakai apa kemarin? Kalau dua-duanya harus terpenuhi, Bentar, lupa. apa? Lupa, bentar. Apa Laura? Sorry. Lupa. Apa Damar? Damar kemarin baru belajar. N. Betul. Pakainya kita N. Ayo, kalau N itu dua-duanya. Kalau OR itu, kalau OR, Salah satunya. nah, itu dong. Nah, ini flowchartnya. Misalkan nih, sama aja ya. Misalkan dia pertama ngecek produk susu dan sawah. Kalau iya Ecofarm, kalau tidak dia ngecek ke berikutnya. Terus kalau di sini, misalkan kita memasukkannya adalah roti dan di sini bukan gandum ya. Contohnya roti dan bukan gandum. Berarti roti dan bukan gandum ini dimasukkan ke sini. Kan jawabannya tidak ya. Kita ngecek ke bawahnya. Tidak lagi, ngecek ke bawahnya lagi. Terus kalau tidak lagi, dia ngecek ke bawahnya lagi sampai ketemu. Gitu. Paham nggak flowchart ini? Paham, paham. Nah, kalau dia emang beneran iya, di sini dia akan outputnya adalah yang sesuai dengan kondisinya. Oke. Nah, berarti gimana ini? Ada yang tahu memprogram rekomendasi pintarnya? Oh, betul. Apa, ayo? Nggak tahu, Kak. Oke. Hmm. Nah, ini jangan lupa nih, kita pakainya if. Astaga. Kategorinya harus sama dengan karena ini adalah menyamakan dari apa? String. Ini kan string ya. Ini sama ini strings. Nah, string sama string pakainya sama dengan sama dengan. Nah, sama aja, tapi ini cuma ditambahin n. Kenapa ini tidak sama dengan? Berarti kan keinginannya bukan gandum. Gitu. Oke? Paham nggak di sini if elsean ini? If ini. Lumayan. Beneran ya, paham ya? Ya. Pas nanti kalau ngerjain tugas, ini gimana, ini gimana? Atau ngestak. Nggak pernah ya ini gimana. Pasti ngestak. Terus ditanyain, ada yang nggak bisa, ini Kak bingung. Nah, em, eh, kalau di sini bisa dioptimalkan nggak program kayak gini? Dioptimalkan gimana? Dioptimalkan tuh dipendekin kayak yang kemarin, pertemuan keempat. Kayak INT-nya diangkat ke atas gitu. Enggak, kayaknya. Nah, nih, pemeriksaan kategori akan diulang. Bisakah kita melakukan perintah hanya satu kali, bukan dua kali? Nah, jawabannya tuh bisa. Soalnya, kenapa bisa diulang? Karena di kategori sawah ini kan dia tidak wajib ya, atau ada jawaban iya, ada jawaban enggak. Kalau misalkan produknya susu dan keinginannya sawah, berarti dia masuknya ke Ecofarm. Tapi kalau produknya susu dan bukan keinginannya bukan sawah, berarti dia masuknya ke Desaku gitu. Gimana programnya? Nah, programnya tuh jadi kayak gini. If kategori susu, jika produknya itu kategorinya itu susu,
Terus kita harus ngecek lagi. If, lihat keinginannya sawah. Kalau keinginannya sawah berarti dia ngeprint ecofarm. Kalau bukan sawah dia atau else dia ngeprintnya si D1 gitu. Sama nih kayak roti. Roti itu kalau udah roti, udah bener roti apa enggak gitu. Benar, berarti kalau udah benar kita masuk ke statement selanjutnya. Apakah yang diinginkan adalah roti gandum gitu? Kalau roti gandum berarti dia merekomendasikan toko roti Paman nih. Kalau bukan pabrik roti 21. Sampai di sini ada yang paham? Paham, paham. Paham? Damar? Paham nggak? Oke. Hari ini tujuan tujuan dari hari kerja ini adalah untuk membuat rekomendasi pintar untuk sebuah toko. Nah, ini ada hari ini bakal mempelajari bahwa perintah berkondisi bersarang adalah alat untuk alat pemrograman untuk kondisi yang rumit. Terus mempelajari dan memprogram perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Memprogram rekomendasi level berikutnya. Nah, sekarang kualifikasi. Nah, bagaimana kita bisa membuat ekspresi logis secara sederhana? Nilai apa yang bisa diterima? Nah, bisa nih Naura. Oke, sekarang karena kau baru muncul ini, ayo dikerjakan. Dijawab maksudnya. Ayo Damar, kamu kalau mau on cam juga nggak apa-apa. Nilai apa yang bisa diterima tuh maksudnya gimana? Ini loh, ekspresi logis. Yang bisa diterima untuk operatornya ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke? Nah, kayak gini nih. Sebutkan nilai dari ekspresi. Berarti nilainya kan 0 sama 1 doang kalau boolean atau logis. Cuma 0 sama 1 atau true atau false. Jawaban ini apa? False. False. Yang ini? True. True. Ini? False. False. Yang ini? True. False ya? False sama true? Eh, Ayo Damar apa? Kemarin Damar baru belajar ini. False apa true? Itu false bukan sih? False. Kenapa false? karena string. Ya. Satunya string, satunya, satunya. Integer. Apa Nara? Integer. Iya, nggak usah malu-malu. Salah juga nggak ada apa-apa nih, nggak ada hukuman. Yang ini benar apa salah? Ah, False eh, berarti. ya betul, betul, betul. Terus kalau yang ini False. ini, Aduh, maksudnya. Orang. ayo di, ayo dihitung. Berarti kan 5 dikali setengah. 5,5 itu berarti berapa? 5 dikali setengah. Ya, 2,5. Oh iya. Aku kira kamu nggak tahu kan? Aku bakal balikin ke TK kamu nanti. Kalau 5 dikali setengah jawabnya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa ini benar? 5 dikali setengah. Oh, Ini harusnya false. Kok? Iya kan 5 dikali setengah hasilnya 2,5. 2,5. Kok sama dengan ini true. Ini harus di report nih. Ini juga salah nih. Dua string ya sama jika jika semua karakter di dalamnya sama persis ini juga salah ini. Ntar aku screenshot dulu ya. Ih, gimana nih? Maaf ya. Bukan salahku, bukan saya yang bikin PPT. Nih, bagaimana kita bisa membuat sebuah ekspresi logis campuran?
Aku jamin pasti kalian lupa. Kemana Campuran. nih, Dam? Hmm. Campuran Nih, tuh yang pakai kalau or, ya betul sekali. Pakai N sama or. OR. Yuk jawab. Yang ini sebutkan nilai dari ekspresi. Ini apa? Ayo Damar, kamu jangan menghilang ya. Apa Naura? Sama dengan apa? Yang ini nomor satu, jawabannya true atau false? Nah, true. True. Yang ini False. false. Yang ini False. false. Yang ini False. ini True. yang ini False. false. Nah, Damar hilang nih. Trauma di dia kayaknya. Dia bener true. Berarti kan ini di gini ya. Ini sama ini itu sama-sama benar. Nah, benar. Ini false. Kenapa? Karena ini sama ini nilainya beda. Bukan beda, apa sih namanya? Salah. Jadi satu kan lebih kecil dari dua. Sama tiga itu lebih besar dari dua. Kenapa? Kan ini N. Berarti kalau salah satu ada yang salah, dia auto salah. Ini juga. True. Kenapa? Salah satunya benar. Itu. Oke. Jadi dua-duanya salah. Ini salah. ANS ini tidak diketahui ya. Ini true, benar. Ini true juga. Apa itu perintah berkondisi? Untuk apa itu digunakan? Apa Naura? Di Damar hilang nih. Takut nih kayaknya ditanyain, ayo. Apa Naura? Lupa Kak. Ah, nih, perintah berkondisi adalah perintah yang melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan bergantung dari nilai hasil ekspresi logis. Contohnya, kalau ekspresinya benar berarti ke A, kalau tidak berarti ke B tindakannya. Bagaimana kita bisa menulis perintah berkondisi? Kata layanan apa yang kita gunakan? If. Ya, betul. If sama Else. else. Jangan lupa habis statement dari if kita harus kasih tanda titik dua. Sama juga di else juga gitu. Terus dari if ke bawahnya kalau ada kondisinya berarti harus ditambahin 4 spasi. Nah, apa itu fitur spesial dari perintah berkondisi? Nah, kamu harus memastikan bahwa perintah berkondisi bisa digantikan dengan ekspresi logis campuran. Di sisi lain, ada yang namanya bersarang. Nah, bersarang itu mengurangi pengecekan kondisi, mengoptimalkan kode, dan membuat kode lebih logis dan mudah dibaca. Nah, kayak yang tadi ya, misalkan kondisi satu itu terpenuhi, berarti dia akan melanjutkan ke kondisi kedua. Kalau terpenuhi, dia ke iya. Kalau enggak, berarti dia mengeluarkan si tindakan kedua. Itu. Nah, jangan lupa ini di set sebelumnya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, tugas dari pengecekan kondisi membuat algoritma untuk mencetak rekomendasi buah dan sayuran. Untuk yang ingin buah tanpa biji, cetak nanas. Untuk yang lain, eh, cetak nanas untuk yang lain, cetak apel untuk yang ingin sayur, ah, cetak apel untuk yang ingin sayuran musiman. Oh, salah. Gini bacanya.
tanpa biji cetak nanas. Untuk yang lain cetak apel untuk cetak apel. Untuk yang sayuran musiman dia cetaknya brokoli. Untuk yang lain cetak kentang. Agak bingung ya baca ini. Nah, jadi kayak gini. Apakah dia kategorinya buah? Kalau iya, berarti dia lihat dulu yang pakai biji apa enggak. Kalau enggak biji berarti yang apel. Kalau yang enggak biji berarti nanas. Kalau yang biji adalah apel. Terus kan tadi misalkan bukan kita masukin sayuran. Berarti ke sayuran. Berarti kan ke yang buah tuh di skip, ke statement pertama ini di skip langsung ke tidak ya. Nah, langsung ke bawahnya sayuran. Sayuran bener nggak sayuran? Mau yang musiman apa enggak? Kalau yang musiman berarti brokoli, kalau yang enggak musiman adalah kentang. Paham? Mohon. Oke, syukur. Nah, sama nih kayak gini. Misalkan buah, tapi dia mintanya setelah dicek buah, apakah buah? Kalau iya berarti tanpa biji atau enggak? Kalau enggak, dia ke musiman atau enggak? Berarti kalau bukan buah kan auto ke sayur ya. Tadi cuma ada buah dan sayur. Nah, bisa langsung aja ke else. Itu. Jadi if kita ada rekomendasi ini. Nah, kayak gini. Jadi di dalam if ada if-nya lagi. Nah, di dalam if itu ada else juga, bisa ada else. Jadi misalkan tadi di sini kan buah. Buah, terus ini berbiji atau enggak? Nah, else ini selain yang tidak berbiji. Itu. Else yang di sini berarti kan bukan buah. Intinya adalah sayur. Paham? Paham? Mengangguknya yang benar. Kalau mengangguknya pelan-pelan nih curiga. Oke, terus kan program yang menawarkan makanan setiap siap dimakan untuk waktu malam. Jika pelanggan memasukkan sarapan, rekomendasikan bubur. Untuk waktu makan yang lain, jika pelanggan ingin memasukkan sesuatu yang mengenyangkan, rekomendasikan pilaf. Untuk kasus lainnya, rekomendasikan daging dengan mashed potato. Mashed potato, kok mashed sih? Mashed potato. Coba Naura baca ini flowchart ini. Awal Ya input maksudnya baca secara manusiawi, jangan secara program. gimana maksudnya? Nah, misal awal, terus habis awal itu kan start. Kita harus memasukkan waktu makan. Nah, kalau waktu makan itu kita kondisinya apa? Apakah itu waktu sarapan gitu? Nah, itu terusin coba. Ayo, nggak usah malu-malu di sini cuma ada aku sama Damar doang. Itu tuh makan sarapan atau enggak? Kalau kalau waktu sarapan berarti bubur. Mm-mm, Kalau enggak berarti suruh input keinginan kita gitu. mm-mm. Terus, Terus nanti ditanyain mau makanan yang mengenyangkan apa enggak. Kalau iya, apa itu pilaf? nggak tahu. Pilaf tuh nama kan? Makanan. Mm-mm, Ya kalau iya, pilaf. Kalau enggak, daging sama mashed potatoes. mm-mm. Tuh. Udah. Dah gitu aja kan? Nggak diketawain kan sama Damar? Makanya, nah kayak gini. Nah, misalkan ini nih waktu makan. Kenapa kita butuh lower? Buat apa lower itu? Biar, biar Ayo kalau Damar, buat apa lower? Hmm. Buat Apa sih namanya? Naura, please. biar Apa? Apa Damar? Buat apa Damar?
Lupa Buat Kak. mengecilkan string. Aduh, berdua ayo. Nanti pas feedback ke orang tua aku bilang ini nggak fokus anak teman-teman nggak fokus Kok ingat parents. kok. Oke, ya udah. Nah, di sini kan sama kayak tadi ya. Kalau dia waktu makannya udah menginputkan sarapan, berarti langsung ke bubur. Kalau bukan, dia mengecek ke yang else. Dia langsung ke minta input lagi, keinginan. Nah, jangan lupa di lower. Terus Oke. mengenyangkan apa enggak? Kalau mengenyangkan pilaf, kalau enggak ya daging meat with mashed potato. Oke. Coba ini berikan contoh input data supaya dia mencetak daging dengan mashed potato. Coba Damar, gantian. Kalau dia biar mencetak mashed potato, gimana? Input yang harus kita berikan apa? Maksudnya gimana Kak? Sorry. Kan, ini dia kan ada beberapa input nih, ada beberapa output. Kalau kita memasukkan sesuatu, kalau di sini sarapan, kalau ini mengenyangkan, kalau iya berarti ini, kalau enggak berarti ini. Nah, gimana kita caranya biar dapatnya daging dengan mashed potato? Hmm. Udah Iya sih Kak. ngantuk. Yang Ya, berarti kan kamu bubur tuh diganti ya? apa? Yang bubur diganti daging masih potato kan sih? Oh, enggak, bukan. Kurang tepat. Kalau diganti kan berarti if else-nya nggak kepake dong. Ayo coba Naura gimana? Kasih contoh Damar. Biar kita dapat daging dengan mashed potato. Berarti Berarti pas 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 di ter ini ah, itu masukkan. masukkan tidak mengenyangkan. Apa? Ayo. Kan ini waktu makan dulu. Berarti ngecek yang di sini dulu. Hmm, Apakah waktu makan itu kita menginputnya sarapan? Itu kan kalau bukan sarapan berarti dia masuk ke kita harus menginputkan keinginan. iya, Kalau mengenyangkan ke pilaf, kalau kita masukkan tidak mengenyangkan berarti masuknya ke daging dengan mashed potato. Itu kan benar? iya. Berarti gimana cara dapetin daging dengan mashed potato? Pas ditanya waktu makan tuh jawab Kak Sarah jawab Hmm? makan siang gitu. Makan siang boleh. Terus habis itu pas ditanya keinginan, Nggak mau nyangkan. nah gitu. Kalau bubur gimana Damar? Kalau bubur kan yang waktu makan itu jadi sarapan ya? Iya, betul. Langsung. Tadi Hmm. di sini langsung sarapan. Kalau pilaf? Waktu makan siang terus pas ditanya keinginan jawabnya kan. Mm-mm. Sarapan sama, kok sarapan? Makan siang sama mengenyangkan. Tuh. Nah, kesimpulannya, ide dengan konstruksi bersarang juga berlaku kepada perintah berkondisi. Ini membantu menghindari pengecekan kondisi yang sangat rumit. Terus yang kedua, untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kita harus menentukan urutannya dan mengetahui bagaimana cara menulis konstruksi bersarang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Nih, Pas ya, ini ngerjain soal nih. oke. Ayo, temukan yang mana? Yang mana?
Elif tuh, Apa? Elif tuh apa? Elif itu else if. Tiga bener, tiga tuh bener. Terus, Empat. terus, Oke. yang ini bener, yang ini bener, yang ini salah. Oh, Ini ngetik, ketik lagi. Nah, ini apa yang salah di sini? Coba dibaca dulu. Jika pembeli ingin merekomendasikan program menanyakan ada kategori barang. Jika kategorinya bermanis, buah jeli untuk 200 koin. Direkomendasikan. Untuk kategori lainnya, jus Lincoln Berry seharga untuk 140. Nah, apa yang salah di sini? Apa yang harus dibenerin di sini? Coba kita centang ya. Nah, bad input ini ada yang salah apa di kedua? sama dengan titik dua. Titik dua benar. Terus di empat juga salah. Spasi yang Pasti depan. apa? Gak tahu yang depan ini. Ini. Ah, Ini udah bener nih. Karena di sini if, terus ada if lagi. Dan jadi if yang kedua ini di dalamnya if yang pertama. oh Kecuali iya, kalau di sini tuh else. Baru ini harusnya di pojok. Tuh. Terus ada yang lain? kurang sama dengannya. Iya, sama dengannya dua. Ada lagi, satu lagi. Titik dua. Betul. Terus ini dua juga. Ini juga titik dua. Ini. Nah, terus ada yang salah nih. Masukkan kategori. Nah, harusnya ini ada titik dua. Nah, kita coba ya. Oh, ini masih salah nih. Kenapa ini masih salah? Karena habis else nggak boleh ada s lain lagi. Terus gitu. Oh, Ya, harusnya di atas ini kalau mau ada pengecekan lain pakainya if. Ya, apa ini? Anisan. Bisa ada yang salah nih. Buah jeli untuk 200 koin. Ada yang tahu salahnya di mana? nggak tahu. Oh, nah ini jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosikan, buatlah dengan ramah mengatakan selamat tinggal, beritahu jika kamu berubah pikiran. Nah, berarti dia kan tidak mau promo ya, benar? Ya, Nah, berarti kan salesnya kan berarti jawabnya tadi tidak ya harusnya. Nah, else-nya itu harusnya di sini. Gini. Nah, lain tanya kan? Nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, program harus mencetak rekomendasi. Jika klien membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, maka cobalah salad salad campuran. Jika klien ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, maka cobalah ragam bawang dan peterseli. Jika klien ingin membeli selain sayur hijau, maka bagaimana dengan kentang manis? Coba, di sini apa yang salah? Di line kedua apa yang salah? sama dengan
Sama dengannya harus 2. Terus di line berikutnya, oh nih di line 8. Em, ini bukan line 8 sih yang salah. Ada yang tahu? Karena di atasnya udah ada else. Nah, kita harus lihat lagi. Else yang di atas ini, yang line 6 ini sama line 7 ini, itu ikut if-nya yang mana? Coba dibaca yang ini. Dia ikut if-nya yang atas apa yang pertama atau yang kedua? Nah, Bentar, kan ini nih. Apa? Apa Nora? bentar. Oke, udah? Yang atas. Berarti else yang ini ikutnya yang atas. Iya. Salah. Nah, Nih, coba dibaca. Jika klien ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin, maka cobalah salad campur. Jika klien ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, berarti dia akan coba ragam bawang dan parsley. Berarti oh, kan ini. Soalnya dia kan lebih dari 100 atau kurang dari 100, gitu kan? Nah, baru yang benar itu yang ini yang ikut yang ikut if atasnya. Nah, ini sayuran hijau 50. Nah, nih, not support between instance of string and integer. Harus ditambah di mana? di itu di depannya input itu di harga maksimum. AA, Iya nggak sih? INT, benar. Bentar ya. Apa tadi? Sayuran manis, sayuran hijau 50. Nah, ya kita tunggu Naura bentar ya. Kalau ini awalnya gimana, Damar? Hmm, Gimana Naura yang ini? Ada. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris? Coba kita bikin nomor 6 ya ini. Kategori gitu ya. Kategori input. Apakah apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Nah, dah. Terus coba ini dibaca sambil dipikirkan caranya. Oh iya, ini jawaban aja. Gimana? Berarti bawahnya dikasih Kemana? Gimana? bawahnya dikasih if Nah, if jawaban sama dengan jawaban dua. sama dengan iya, betul. Jangan lupa dikasih titik dua. Berarti em printnya apa? Bukan print ya berarti. Karena di dalamnya ada Apa? nih. Jika klien menjawab ya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. Berarti kategori, ya kan? Kategori sama dengan input, ya nggak? Ya, Kategori yang tertarik ya. Tertarik. Nah, gini ya. Terus habis itu
em, jika kategorinya makanan, maka kategorinya makanan, maka mencetak susu 1 liter, cookie kismis dan persik. Berarti gimana? Dikasih apa? If lain. If lagi. If, if-nya apa berarti? Kategori apa jawaban? Kategori Mm-mm. If kategori sama dengan apa? makanan. Mm-mm. Makanan. Betul. Makanan, terus habis itu di titik 2. Dia ngeprint ini. Terus selanjutnya Eh, di sini apa nih? Untuk kategori lainnya, cetak, deterjen, laundry, dan sikat sepatu. Berarti di sini kasih if. else dong. Kenapa else? Karena untuk kategori lainnya tidak tidak spesifik kayak gini, kategori makanan gitu. Nah, ini di print. Nah, terus di sini nih, selain itu jika klien tidak menjawab ya maka cetak beritahu kami yang jika Anda berubah pikiran. Berarti ini ditaruh mana? Bawah nih. Di sini. Ini nggak pakai spasi. Terus Enggak. di sini. Enggak. Sini betul. Else. Nah, ini. Ya, barang rumah tangga. Kenapa ini salah? Deterjen, laundry, sikat sepatu udah benar. Ada yang ini nggak? Kalian menemukan tipe nggak? Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Nah, benar. Ini ya kategori input, kategori yang tertarik. Kategori makanan, susu 1 liter, cookie kismis. Oh, ini C-nya besar. Hmm. Iya, tapi aku lihat di kuncinya dia besar. Ini aku coba untuk deterjen laundry sama sikat sepatu ini. Apa ini? Iya sama barang rumah tangga. Nah, jangan lupa ya nanti dijawabnya cookie-nya C-nya gede. Oke, yang terakhir. Nih, aduh. Lovity telah meluncurkan promosi 1 sampai dengan 3. 1 sampai 3. Pelanggan bisa membeli 3 barang manapun, hanya membayar yang paling mahal dan menerima yang lainnya sebagai hadiah. Teruskan program yang menentukan harga paling besar dari ketiga harga dan mencetak yang harus dibayar format supaya seperti gambar. Nah, kita coba yang pertama dulu. Berarti bikin input harga dulu ya. Gimana? Input harga. Dan Sorry, sorry. Gimana? harga tuh besar. Gitu. Harga, harga Produk satu gitu ya. satu. Soalnya kan ada 3 harga. Harga satu sama dengan Input. input. Ayo, harga itu pakainya tipe data apa? Iya. Ya, INT, input, harga dari produk satu ya. Nah, terus titik 2 sama
Sama ini sama tiga-tiganya satu. Ah, nah ini tinggal diganti dua ini tiga. Ini dua, ini dua, ini tiga. Nah, terus sekarang kita mencari harga paling besar dari tiga tersebut. Gimana? Gimana? Oke, gini aja ya. Berarti jika harga satu, harga satu lebih dari sama dengan harga dua, harga tiga, maka dia harga dua dulu. Harga dua, maka dia harus melihat lagi. Apakah harga satu itu lebih dari sama dengan harga tiga. Paham nggak sampai di sini? Jadi harga satu itu dibandingkan dengan harga dua dulu. Terus harga satu itu dibandingkan lagi dengan harga dua. Harga tiga. Nah, habis itu baru di print. Berarti kan kalau di sini kalau benar semua, harga satu itu paling tinggi ya. Benar? Mana nih? Promosi. Promo. Ini promosi ya. Promosi. Total total untuk tiga barang itu berarti harga satu. Terus selain itu berarti kan dibandingkan dengan selain lebih dari selain gini. Berarti kalau harga tiga itu ternyata lebih dari harga satu atau besaran harga tiga, berarti kita printnya adalah apa? Harga tiga ya. Sampai di sini paham nggak? Nah, Nah, oke. Terus kita kan udah membandingkan harga satu sama harga dua. Sekarang kita bandingkan harga dua dengan harga tiga. Berarti kan else. Terus jika harga dua itu lebih besar dari harga tiga, berarti kan harga tiga, berarti kan yang lebih besar adalah yang dia akan yang paling gede adalah harga dua ya. Nah, berarti di sini harga dua. Terus sama kayak ini satunya. Yang terakhir, gini. Sampai sini paham nggak? nggak bingung, Paham? nggak bingung. 11 salah. Oh, titik duanya lupa. 1220, 1220, 200, sama yang terakhir 140. Ismail ya? Betul. Tak sungai kamu. Dah. Ada yang salah nggak di sini? Enggak. Dah. Dah. Oh, iya. Untuk tiga barang, harga dari produk satu, produk dua, produk tiga udah bener. Harga kurang-kurang dua, tiga. Ini bener kok udah. Harga tiga. Bener, else. Harga tiga. Ini kenapa ya salahnya? Ada yang tahu? Udah bener kok harusnya. Apa yang salah ya? 1220, 1220, 200, 200 sama 140. Promosi total untuk ketiga.
Nah, oke. Udah ngerti semua? Hmm. Udah, oke. Waktu kalian 8 menit untuk mengerjakan soalnya. Sambil di share screen ya. Oke. Aku nggak bisa share screen. Ah, bohong. Ya terusannya bosnya nggak ngizinin. Oh emang iya. Ini bisa nih si Iya nggak ngizinin multiple. out. Oh, coba share screen lagi. Harusnya udah bisa. Udah. Share screen lagi Damar ya. Ayo. Aku yang nggak bisa, Kak. Sekarang kamu yang nggak bisa. Hmm. Ah, ya udah nggak apa-apa wes. Dikerjain dulu aja ya. Nanti Kak, jam ini aku 9. masih nggak bisa yang ini ya, Kak. Yang apa Kenapa? namanya? Masih nggak bisa yang tanda petik. Waduh, gimana nih? Iya. Coba aku login lagi ya Damar. Ya. Tapi nggak bisa terus-terusan nih Damar. Kalau gini terus repot nih. Coba dicekin dulu ya Damar ya nanti ya laptopnya ya. Harusnya itu laptopnya yang bermasalah Damar. Iya. Aku benerin dulu sekarang untuk sekarang ya. Minggu depan benerin ya. Oke. Udah Damar, coba di refresh. Sekarang udah di 4 harusnya. Tahu.
Halo guys, kayaknya buat minggu depan kalau soalnya banyak kayak gini, ini aja ya. Aku ngerjain, kalian juga ngerjain aja ya, biar waktunya nutut ya. Oke. Ntar ya. Udah guys. Woi, nomor 4 nih. Ayo Nora, nomor 5. Ayo, habis else harus ada tab atau spasi 4 kali. Hmm. Oh, Oh, belum di integer. Nah, kita coba balik ke Zoom dulu. Masih ada materi soalnya. Oke, nanti dikerjakan ya. Dilanjutin ya. Wah, aku cek nanti. Soalnya aku bisa ngecek. Kalian udah selesai apa belum? Udah kebuka belum share screenku? udah. Udah? Udah ya? Nah, coba Udah. ya kita lihat ya. Nih, damar. Ya, kamu jadi sama sampai nomor berapa nih damar? Nih, masih 3. Lanjutkan ya nanti. Ya, Naura, Naura. Nih, mana, mana Naura, Naura. Ayo kita cari. Ayo, ayo kita cari, ayo kita cari. Oh, 05, oke. Oke, kita lanjutin aja ya. Nah, habis ini kalian kalau aku lagi ngerjain soal langsung disalin aja ya. Soalnya kayaknya nggak nutut deh kalau ini. Bingung nih. Kalau gini aja deh. Kalian mau dicontohin satu dua doang, terus kalian ngerjain sendiri atau dicontohin langsung semua, tapi kalian sambil ngerjain di komputer kalian. Langsung semua. Langsung semua semua. Kak. Oke, Ya. bagus. Karena zaman sekarang carinya yang praktis ya. Tapi itu syaratnya pertemuan depan harus harus ingat apa yang ditanya, apa yang dikerjain. Iya dah. Oke, Ya. berkondi, aduh, astaga. Perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Nah, tuliskan program yang meminta input banyak yang harus dibayar dan waktu pada saat ini. Jika barang dibeli adalah 10 pagi, dibeli dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, besar yang harus dibayar menjadi setengah dari
8 malam sampai 10 malam, besar yang harus dibayar menjadi seperempat. Toko Longviti buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, programnya gimana? Nah, begini. Ada yang bisa jelasin? Ayo Ya. Naura. Itu kan udah Bisa nggak jelasin codingan ini? Ngebaca codingan ini? mobil. Oke, aku Kalau aja deh. Oke, di sini kita harus menginputkan besarnya. Terus kita juga harus menginputkan waktu sekarang di jam. Dalam waktu jam. Kan di sini dibilang nih, kalau dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, berarti kan waktunya harus di atas 10 pagi dan di bawah jam 12 siang. Kenapa ini sama dengan? Karena di sini 10 dan 12 itu masih ikut. Kalau di antara waktu ini, berarti bayarnya setengah. Totalnya ini, total yang kita inputkan tadi, dia dikurangi setengah, dibagi setengah, dibagi dua. Nah, jadi promo yang harus dibayar itu totalnya jadi setengah. Nah, ini juga ada em, dari ya, jam 8 malam sampai 10 malam. Berarti kan di atas kurang dari lebih dari 20 sampai kurang dari 22. Jam 10 malam kan 22 ya. Nah, dibayarnya seperempat. Kalau di antara kurang dari jam 8, lebih dari jam 8 tapi kurang dari jam 10 atau kurang dari lebih dari jam 12 tapi kurang dari jam 20, dia bayarnya biasa. Total tadi langsung di print gitu. Sampai sini paham? Paham? Oke. Nah, kita pakainya ini ada if elif atau else if. Ekspresi dua itu benar. Jadi dia sama aja sih. Elif tuh Nah, bedanya, kenapa? bedanya apa Elif sama If? Kenapa? Bedanya Elif sama If apa? Nah, kalau if itu kan gimana ya? Gini gini gini. Ini contohnya ya, yang tadi. Else if itu em, sama aja sih sebenarnya else if sama if itu. Cuma kalau else if itu adalah selain dari if yang di atas. Tapi else if itu masih bisa ditumpuk di bawahnya itu ada else atau yang lainnya. Itu. Tapi kalau si else doang itu di bawahnya kan tadi nggak bisa ya dikasih else lagi. Itu. Sebenarnya penggunaannya sama aja sih sama kayak if. Jadi kan ini kan kayak if jika gitu. Jika waktu lebih dari 10 dan waktu kurang dari 12 maka kayak gini. Selain if gitu. Selain yang di atas, if yang di atas gitu. Sebenarnya penggunaannya sama aja. Ini waktu makan siang kayak tadi sama aja. Waktu makan kalau sarapan dia melewatkan bubur, makan malam bakso. Kalau bukan sarapan dan bukan waktu makannya malam, berarti pancake dengan ikan. Nah, else if itu cuma buat ini nih. Bedanya tuh di sini nih. Kelihatan nggak? Sabar, sabar, sorry, sorry, sorry. Nah, bedanya tuh di sini. Lihat yang ini, lihat yang ini sama yang ini. Kalau yang kita pakainya if aja, di if yang terakhir kita itu harus mendeklarasikan selainnya ya.
Tapi kalau di else if itu ya udah selainnya aja, selain dari dua ini tadi. Itu. Aduh, udah pusing nih kayaknya. Satu ngucak mata, satu kepenuhan nih otaknya kayaknya. Gitu. Oke, kayak gitu. Nah, nih udah masuk kesimpulan nih. Ada banyak cara untuk memprogram konstruksi kondisi. Yang pertama, perintah berkondisi. Yang kedua, kondisi bersarang. Yang ketiga, udah kondisi, ada cabangnya juga. Hmm. Pusing nggak tuh? Pusing? Ya, sama. Oke, tugas apapun bisa diselesaikan dengan kondisi standar operasi, tetapi bersarang bisa membuat kita untuk mengurangi pengecekan kondisi, dan beberapa cabang bisa membuat lebih mudah untuk mencek kondisi yang tersisa. Begitu. Nah, ayo kita coba mengerjakan. Oke, sambil dikerjakan di komputer kalian masing-masing ya. Ini Oke. nggak cukup waktunya kalau dikerjainnya misal-misal. Nah, yang benar yang mana, yang salah yang mana? Itu salah. Hah? Sama salah. Yang ini? Yang ini benar. Yang ini benar. Yang ini benar. Yang ini salah. Yang ini salah juga. Yang ini benar. Udah? Udah disalin? Ya. Bentar Udah? nggak belum minum nggak sebentar. Oke. Yang salah yang mana? Yang salah itu yang if-nya ada dua tapi nggak ada else-nya. Yang bawahnya lagi, kenapa itu salah? Karena sama dengannya cuma satu. Sudah semuanya? Udah. Oke, lanjut. Ketik, ketik dulu, ayo. Dua, tiga. Punya kamu udah bisa, Damar? Sini aku ketikin. Daripada nanti kamu nggak lanjut. Minggu depan udah bener ya, Damar? Dah, nomor tiga juga nih harusnya. Udah selesai, Nara? Ya. Enggak lah, oke. Coba dibuka Damar yang nomor 4. Harusnya udah buka.
Ayo, 18 menit lagi. Nih, apa yang salah di sini? Dibaca dulu. Untuk permintaan terlaris, produk mingguan dicetak produk dicetak anggur Sultana. Untuk permintaan vegan, rekomendasi ditampilkan adalah coba asparagus dan tofu. Untuk semua kasus lain, bagaimana dengan kebab daging? Oke. Di sini yang nomor dua salah. Line kedua, apa yang salah? Titik dua. Titik dua. Sambil dikerjakan ya. Sultana udah benar. Kategori ini juga kurang titik dua ya. Terus yang di sini else-nya salah. Harusnya else-nya di situ. Nah, ini. Oh, nomor 4 salah. Kenapa nih? Elif. Elif di mana tempatnya? Di pojok ya. Nomor 6 ini juga salah. Oh, ini yang salah. Nomor 6. Oh, ini titik 2. Terlaris berarti terlaris. Dah, udah semua? Bener Kak. Salah lagi coba gitu. Oke. Jangan cuma disalin ya. Coba dimengerti juga. Lagunya Bobby. Aku lupa. Sudah semua? Damar, Naura udah? Udah. Oke, lanjut ya. Nah, minta mengubah program mereka dengan tawaran spesial happy hours. Jika membeli dibuat di antara 8 sampai 10 malam, malam inklusif, lalu promosi terjadi dan jumlah yang harus dibayar adalah setengahnya. Nah, yang kayak tadi ya. Berarti gimana? Berarti kan ada total kayak tadi harus diubah ke integer dulu, terus di input. Input adalah besar ya, besar, besar. Terus titik dua. Nah, habis itu ada waktu. Waktu sama dengan integer juga. Terus di input, habis itu dimasukkan adalah se waktu sekarang dalam jam. Ini terus titik dua. Nah, udah sampai sini. Terus tadi ada if waktunya kurang dari sama dengan jam 20 dan lebih dari jam 20 ya, dan kurang dari sama dengan 22, maka dia akan totalnya sama dengan total dibagi 2. Gitu. Terus dia mengecetak print total yang harus dibayar. Nah, itu langsung di total. Tuh. Terus ada else if, el, elif. Nah, sama nih. Waktu jika waktu itu lebih dari sama dengan jam 8 dan waktu itu kurang kurang dari jam 20, maka dia akan mengeprint total yang harus dibayar adalah tetap di total. Ini. Oke. Terus yang terakhir else ada di print sama dengan kalau di luar itu berarti tokonya tutup. Nih, toko tutup. Saat kamu masukkan jam selain ini, toko tutup. Tokonya tutup. Itu.
2000 sama 20. 20 ya. 2000 sama 20. Nah, udah. Oh, promosi total yang harus dibayar. Berarti di sini harus ditambahkan promosi total yang harus dibayar. Ditambah promosi. Dah. Oh, ini nggak usah promosi. Nah, coba dipahami sama disalin dulu. Udah semua? Enggak. Gitu. Udah? Udah. Udah, Nar? Itu. Oke. Sudah Kak, sudah Kak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Pembeli mencari untuk produk kategori perayaan. Untuk ini, program masukkan sub, sub kategori contohnya makanan. Jika kategorinya makanan, maka program menampilkan kamu butuh kue, keripik, dan soda. Jika kategori dekorasi, program menampilkan kamu butuh lilin dan balon. Em, dalam semua kondisi lainnya, periksa barang terlalis kami gitu. Berarti yang awalnya kita harus bikin kategori ya. Nah, dikategoriin dulu, terus dia harus bikin apa? Harus harus menginputkan kan? Pengguna memasukkan sub kategori, contohnya makanan. Berarti kategori input, eh, makanan, masukkan, masukkan subkategori. Nah, terus habis itu masuk ke if else-nya. Jika kategorinya itu adalah makanan, ya kan yang ini, makanan, maka kamu menampilkan yang ini. Gini, print. Nah, selain itu, Elif kategori adalah dekorasi, maka dia mengeprint kamu butuh lilin dan balon. Ini. Berarti selain itu, else print apa selain else? Selain dua tadi, periksa barang laris kami. Dah.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Ini salah nih. Oh, titik duanya belum. Dah. Udah? Kayak yang tadi aku ada yang salah. Yang mana? Yang apa nomor, Yang ini nomor 5. nggak tahu tapi yang mana. Nggak bisa nih udah Nara. Hilang. Coba share screen aja. Iya. Kenapa ya salahnya? Besar titik dua waktu dalam jam sekarang. Promosi total yang harus dibayar total. Ayo. Ini ajaran siapa ini? Kan total dibagi dua, bukan satu dibagi dua. Nah, gimana sih? Oh, total. Ini. Nah, terus coba di play, di run. Loh, berarti kamu nomor 5 belum? Belum, Kan belum. belum. Oh, belum tuh itu. Ayo, nggak tahu, dikerjain sendiri. Coba nyontek Damar. Coba Damar. Oh, nanti aja screenshot kirim ke grup. Sekarang kita ada sedikit review. Harus bisa ya. Soalnya ini tinggal nih. Untuk menyelesaikan hari ini ada wawancara teknis. Apa itu perintah berkondisi bersarang dan kapan kita menggunakan dan kapan dan mengapa kita bisa digunakan? Apa Nara? Nah, Ini nomor satu. oh, nggak bisa jelasin ya. Itu Oh nggak kelihatan dah. kelihatan. Terus Nggak bisa jelasin ya. Tapi coba paham. coba digambar aja. Gimana nggak? Ya udah pakai apa deh? Apa itu perintah berkondisi bersarang? Kondisi sekarang tuh yang itu bukan yang N or atau bukan? Hmm? Nggak bisa bedainnya. Yang N or itu kah? Perintah berkondisi bersarang itu adalah yang if. Oh Itu iya. kan kondisi ya. Kondisi kita ngecek kondisinya. Nah, tapi kondisinya itu bersarang. Jadi di kondisi itu ada kondisi lain. Jadi if dalam if itu. Yang tadi ingat? Ingat-ingat. Nah, kapan dan mengapa bisa digunakan? Kapan digunakannya? Ketika dalam satu kondisi itu ada kondisi lain dan bercabang di dalamnya. Paham? Jadi di dalam if itu pasti ada else dan if lagi. Misalkan tadi mau buah atau sayur. Nah, misalkan milih buah. Ternyata di dalam buah itu ada pertanyaan lagi. Dia milihnya yang berbiji atau yang tidak berbiji. Gitu. Nah, itu namanya perintah berkondisi bersarang. Apa itu Hah? Apa? Enggak, oke. Udah paham? Paham. Nah, sekarang apa itu perintah berkondisi dan dengan beberapa cabang? Itu yang tadi kan? Yang Heeh. B. Jadi dia ada beberapa cabangnya lagi. Kalau bersarang itu cukup if aja. Kalau yang di perintah berkondisi bersarang bercabang, berbeda dengan cabang, dia berbeda dengan cabang apa enggak?
Iya, Apa bedanya? ya ada banyak. Ya, jadi kalau cabang itu em, kalau kita lihat dari sisi if-nya, kalau cabang itu ada if 2. Tapi kalau perintah berkondisi bersarang itu di dalam if-nya ada if 2 lagi. Dua if lagi. Itu. Oke? Oke. Oke, sekarang perintah berkondisi yang mana yang lebih baik, standar, bersarang, atau beberapa cabang? Yang mana? Bersarang. Kenapa? Atau lebih simpel lah. Ya, betul. Jawabannya sesimpel itu, simple. Kenapa bersarang? Ya karena lebih baik gitu. Kalau standar itu kodenya yang di kita tuliskan itu panjang. Kalau bersarang sama beberapa cabang itu berbeda ya. Bersarang itu ya karena dia ada if, terus ada if lagi. Kalau beberapa cabang berarti di dalam if, ada if. Gitu. Gini, Fahmi tulisin ya. Kalau bersarang itu if. Tapi kalau beberapa cabang, di dalam ada if lagi. Gini, kayak tadi. Oke. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, nah. Udah di coba bacain Naura. Yang ini. Hari ini kamu telah menyelesaikan. Hari ini kamu telah mempelajari bahwa perintah berkondisi bersarang adalah alat pemrograman untuk kondisi yang rumit. Hmm. Juga mempelajari kata penting baru if, elif, else yang digunakan untuk memprogram perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Hmm. Terakhir, menyelesaikan tugas dengan beberapa cara. Pilih yang paling optimal. Nah, itu. Ini nggak saya. Nah, jangan lupa dikerjain yang bintang. Karena tadi kalian cuma mencotek aku. Oke, thank you. Ada pertanyaan nggak sebelum aku tutup? Enggak, Udah ngantuk, udah capek, udah bosen, udah pusing, udah udah ada ngantuk. Kak, semua. itu PPT-nya nanti kirim ke grup ya, Kak? PPT-nya, Iya. ya boleh. Tapi gini, sebenarnya kalian itu udah ada PPT-nya di dalam tas kalian. Tar. Kalau yang PPT yang punya aku ini, dia terlalu panjang. Kalau PPT yang kalian punya, itu di sini nih. Coba dicek kalian cek ya. Di setiap lesson itu pasti ada ininya nih. Nih, udah dicek? Nah, ini. Udah. Terus ini. Pasti ada. Terus ada lagi nih. Ini dua nih. Pokoknya yang gambar-gambar file, itu dia isinya lebih pendek. Lebih yang penting-penting aja. Kalau yang punya aku tadi, nggak banyak yang nggak pentingnya. Banyak buat pengantarnya. Udah dicek belum? Udah. Udah kan? Dia lebih lebih pendek kan PPT-nya daripada punya aku tadi. Oke? Udah Nara? Naura? Aku lanjutin kerja ini. Oke. Kalau gitu thank you buat hari ini. See you next week. Bye bye. Thank you guys.